Oke, kembali lagi ke channel SPT bersama saya Prasetyo sebagai Solution Engineer dari SPT. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan bagaimana kita untuk melakukan query, lalu untuk kita mencoba use case terkait Axonius sebagai cyber security asset management. Jadi di tampilan atur muka yang sedang kita showing saat ini adalah merupakan tampilan dari dashboard yang dimiliki oleh Axonius terkait misalkan di sini kita bisa melihat adapter connection, lalu terkait device discovery, adapter yang sudah kita lakukan integrasi dengan Axonius di sini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, mungkin di sini mungkin kita akan lebih bermain ke arah use case. Yang pertama yaitu adalah bagaimana caranya Axonius untuk mendapatkan atau apa bisa dibilang kita dapat mendiscover aset-aset yang dia di dalam aset tersebut dia terdapat agent yang belum kita install seperti itu. Oke, mungkin di sini kita bisa ke query. Oh sorry, ada di aset. Nah, di sini untuk kita penempatan dari query tersebut. Jadi di sini mungkin sudah terkorelasi lalu teragregasi terkait aset-aset yang ada pada adapter atau teknologi SSD yang telah kita integrasikan dengan Axonius. Jadi mungkin di sini kita lebih bermain ke arah query yang ingin kita lihat untuk use case yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara Axonius untuk mencari aset-aset dalam kategori missing agent di dalam aset tersebut. Oke, mungkin kita bisa klik untuk query wizard, lalu di sini ada query. Kita bisa menambahkan query ini secara manual atau secara otomatis, cuman disarankan untuk kita di sini menambahkan query tersebut dengan cara manual seperti itu. Jadi di sini kita lebih ke arah mencoba untuk use case kali ini adalah lebih ke arah aset yang berkaitan dengan OS Windows di sini. Atau mungkin nanti di next session mungkin akan saya tunjukkan lebih lanjut terkait mungkin OS-nya ingin Windows saja atau Linux atau ingin secara keseluruhan seperti itu. Jadi mungkin untuk saat ini kita ingin mencoba lebih ke arah aset Windows yang dimana di aset Windows tersebut ternyata belum terinstall agent seperti itu. Oke, tanpa berbasa-basi juga kita bisa mulai. Ini saya akan coba ke adapter properties yang dimana nah ke OS type yang akan kita tuju, aset-aset mana yang ingin kita tampilkan. Di sini saya sebagai contoh saya ingin menunjukkan aset Windows di sini seperti itu. Oke. Lalu di sini kita melihat hasilnya, ternyata ada total 1217 aset yang dapat kita discover pada Axonius ini seperti itu. Oke, dilanjutkan dengan step yang kedua adalah main fokus kita adalah untuk mencari untuk aset Windows ini bagaimana caranya untuk melihat aset Windows yang belum terinstall agent sama sekali, atau nanti agent lebih secara spesifik mungkin ya. Oke, tinggal kita bisa di sini tambahkan query-nya, lalu kita isi tentunya yang not ya, karena kita ingin mencari missing agent seperti itu. Oke, lalu di sini misalkan saya ingin mengambil contoh adalah terkait dengan agent McAfee di dalam aset Windows tersebut seperti itu. Ini mungkin bisa kita tambahkan untuk agentnya. Mungkin kali ini saya akan mencoba untuk menambahkan 2 agent yang di dalamnya. Yang pertama adalah agent yang McAfee, lalu yang kedua adalah saya ingin mencoba untuk kita menambahkan, for example kita bisa contoh kita masukin endpoint detection atau kita bisa menggunakan Trend Micro di sini seperti itu. Ini tentu saja kita bilang not sini dengan exist itu maksudnya dia ada gitu. Tetapi kita sebelumnya kita declare bahwa not, maka untuk kedua parameter ini adalah untuk aset Windows yang dimana di dalam aset Windows ini kita belum terinstall atau misalkan kita belum deploy agent
di dalam aset Windows tersebut terkait dengan McAfee, lalu dengan Trend Micro, seperti itu. Nah, di sini kita sudah dapat jumlahnya ya, berbeda seperti yang tadi. Yang awal kita mendapatkan aset Windows itu sebanyak 1217 aset, 1217 buah, yang sekarang sudah makin kecil karena kita mendapatkan dua parameter ini, seperti itu. Atau mungkin ingin ditambahkan lagi, misalkan kita ingin melihat aset Windows ini, kita sudah tahu untuk parameternya. Untuk aset Windows dia tidak ada agent McAfee atau agent Trend Micro. Dengan kita bisa pilih untuk klasinnya, itu kita bisa cek dalam 7 hari atau 1 minggu terakhir. Kita bisa cek di sini. Nah, ini sangat signifikan sekali ya bedanya ya, yang asalnya 400, yang asalnya kita dari awal dari 1200 sekian. Tadi kita coba untuk parameter kita tambahkan dengan McAfee dan Trend Micro untuk agentnya secara spesifik. Lalu kita juga mencari dengan 3 parameter di atas ini, yang kita bisa melihat di 7 hari ke belakang. Ternyata untuk aset Windows ini dia belum terinstall agent McAfee dan Trend Micro. Tentunya hal ini menjadi sebuah kerentanan atau vulnerability yang ada pada aset tersebut ya, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa save, kita langsung search, seperti itu. Jadi itulah untuk query yang bisa saya tampilkan. Jadi mungkin kalau misalkan kita belum belum begitu paham tentang query-nya, mungkin agak sulit di sini. Jadi kita harus kreatif di sini, seperti itu. Oke, ini kita sudah selesai untuk kita bikin query-nya. Jadi apabila ada use case yang serupa, ini kita tinggal save. Query ini bisa di save, jadi nanti misalkan di masa yang akan datang, apabila ada use case yang serupa, kita tidak perlu untuk mengedit query wizard seperti ini lagi. Jadi kita bisa langsung panggil by yang namanya query ini, karena sudah tersimpan di yang namanya repository atau server dari Axonius itu sendiri, seperti itu. Di sini saya sebelumnya sudah melakukan penyimpanan. Oke, mungkin ini saya coba clear dulu. Jadi nanti kita di sini base-nya itu manggil by query. Apakah bisa? Nah, ini ada ya. Untuk save query-nya nanti kita tinggal pilih di sini. Untuk query-nya itu kita ingin menggunakan yang mana? Nah, untuk query yang tadi itu saya menyimpannya dengan nama finding endpoint missing agent untuk 7 hari terakhir, seperti itu. Jadi mungkin saya bisa panggil ini, dan hasilnya sama ya seperti yang kita query, yang kita buat seperti semula, seperti yang tadi, seperti itu, dengan parameter yang sama pula di sini, seperti itu. Hasilnya sama, seperti itu. Oke, ini ya terbatasannya untuk pembuatan query. Nanti mungkin supaya dari segi kita dalam melakukan proses troubleshooting dan lain sebagainya, apakah aset-aset ini kita ingin install agent Trend Micro atau misalkan agent McAfee, itu kita bisa untuk ada yang namanya fitur enforcement center. Jadi nanti di sini untuk enforcement center sendiri adalah kita bisa notify atau Axonius memberikan email kepada misalkan VIP atau PIC dari aset-aset tersebut untuk segera melakukan misalkan install agent yang install agent yang direkomendasikan, seperti itu. Seperti contohnya tadi yang kita gunakan adalah sampel McAfee dengan Trend Micro ya, seperti itu. Atau di sini juga kita bisa banyak ya sampelnya ya di sini ya. Kita bisa notify by send email atau via Slack atau AWS, kita create langsung send CSV ke AWS, atau misalkan kita direct untuk misalkan send message ke Microsoft Teams. Lalu di sini juga ada banyak, misalkan kita ingin create incident juga, ini ticketing ke ServiceNow, Jira, Jirwell, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi Axonius memberikan kemudahan untuk kita melakukan tindakan action seperti itu. Oke, balik lagi ke yang awal. Setelah
apa sih setelah query itu dibuat, apa yang nantinya bisa kita lihat seperti itu. Mungkin itu pertanyaan bagi banyak orang. Oke, ini kita bisa ke dashboard. Nanti di dashboard ini lebih enak lagi nanti kita ngelihatnya. Seperti itu. Di sini saya tadi sudah buat yang namanya adalah atau mungkin saya buat lagi aja ya sebagai sampel. Misalkan saya ini buat use case sampel misalkan untuk aset Windows yang tadi. Oke. Nah, jadi nanti di sini kita bisa create dashboardnya. Misalkan ini tadi saya terkait dengan finding missing agent for 7 days. Misalkan saya kasih deskripsi di sini use case SPT. Oke. Jadi di sini ada beberapa widget yang mungkin nanti bisa dicoba. Di sini saya ingin mencoba lebih ke arah segmentasinya. Seperti itu. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Oke, ini di sini widgetnya sudah kita pilih, segmentasinya. Tinggal nanti kita masukin query by device karena tadi kita searchingnya by device ya. Seperti itu. Nanti kita masukin query tadi yang sudah di save. Yang ini, finding endpoint missing agent for 7 days use case video. Saya akan masukkan ini. Lalu kita pilih, ini kita segmentasinya ingin by apa? By host name-nya kah? Atau misalkan version atau last scene-nya atau yang lain sebagainya. Ini banyak pilihan sekali di sini. Tapi untuk mempermudah kita untuk melakukan proses discovery, jadi di sini mungkin saya ingin mencoba kita kelompokkan ini menjadi ke arah OS type distribution. Jadi nanti kita kelihatan untuk aset Windows ini menggunakan versi berapa. Seperti itu. Kurang lebihnya adalah sebagai berikut. Jadi ini versi lengkapnya dengan total tadi yang kita temukan ada 241 aset Windows. Jadi ini lebih spesifik lagi. Untuk dashboardnya kita bisa lihat. Di sini ada Windows 2016, lalu ada Windows 2022, ada Windows Server 2012, 2019 dan Windows version 8.1 seperti itu. Jadi setelah ini mungkin dari segi tampilan akan lebih human readable ya, lebih enak kita lihat as a graphic seperti itu. Ini kalau sudah kita bisa save dan seperti ini mungkin untuk tampilannya. Jadi untuk dashboard ini kita bisa kreasikan sekreatif mungkin agar nanti di dalam dashboard ini adalah berisi tentang terkait dengan aset-aset yang bisa kita maintain dan monitoring seperti itu. Oke, mungkin segitu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait untuk use case kali ini. Stay tune terus di channel kami, channel SPT, terkait dengan solusi-solusi security yang lainnya. See you, thank you.